Saya share screen. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari keempat ya dari program. Nah, kali ini kita akan belajar sedikit tentang hydrogen management dan bagaimana hydrogen itu sebenarnya apa, bagaimana hydrogen diproduksi dan bagaimana hydrogen dikonsumsi di dalam refinery, ya, kilang minyak bumi. Dan kemudian bagaimana kita bisa menggunakan salah satu teknik dalam pinch analysis untuk mengetahui seberapa besar sih sebenarnya keperluan hidrogen yang ideal atau keperluan hidrogen yang minimum bisa kita gunakan. Ya, kemudian kita akan baca sedikit tentang linear programming. Sebenarnya sama dia penggunaannya di si pinch analysis dengan linear programming untuk menyelesaikan hal yang sama, cuma dua cara yang berbeda. Nanti kita tunjukkan kalau waktunya sempat dan kalau kalian bisa mengikuti. In any case, pengalaman saya sendiri juga. Kelihatan nggak nih? Nah, jadi di refinery, ini tipikal refinery zaman sekarang, ya, refinery zaman sekarang. Jadi kita punya, ini ada yang pernah pergi ke refinery belum? Ada yang pernah? Coba kasih kayak thumbs up, komen. Siapa yang pernah pergi ke refinery dan melihat unit-unit operasi di sana? Nggak ada yang pernah. Halo, ada yang pernah? Siapa yang pernah? Kalau nggak pernah bilang nggak pernah. Kalau pernah ya bilang pernah. Atau ada yang pernah dapat KP? Belum ada yang dapat KP ya? Oke, belum ada jadinya. Nah, jadi kalau belum ada ya kita kita nggak bisa maju, jadinya saya harus jelaskan ini dulu. Anyhow, ya udah pelan-pelan lah. Ini topik besar sebenarnya ya, topik yang diminta kemarin dan topik yang minta sekarang ini sebenarnya itu topik untuk 1 semester. Jadi kalian udah belajar setahun sebenarnya. Dengan hari ini dengan kemarin itu ini topik 2 semester. Dia belajar setahun sebenarnya. Ini mau dikondens dalam 1 jam ya nggak bisa. Jadi kilang minyak bumi untuk yang skala modern sekarang kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kalian pergi nanti kilang minyak bumi ke Dumai, ke Balongan, ke Balikpapan, ke Cilacap, itu konfigurasi akan berbeda-beda. Tapi beda-beda tergantung jenis crude yang akan digunakan dan juga jenis produk yang akan dihasilkan, ya. Jadi ini secara keseluruhan kalau kita punya minyak bumi, dia masuk ke dalam ada heat exchanger network lah di sini sama di sana untuk preheater. Kemudian dia masuk ke desalting. Jadi crude oil ini kalau kalian tahu, nanti Google sebentar. Dia di dalam tanah itu dia berdekatan dengan namanya salt garam. Nah, jadi dia akan selalu punya garam. Nah, dia biasanya di batuan garam itu. Misalnya batuan garam itu dia ada di sekitar sana. Jadi mungkin karena itu dia punya sedikit garam. Jadi dibuang garamnya dengan electrostatic precipitation namanya. Kemudian dicuci sama air. Jadi air sama garam itu keluar. Nah, yang minyak bumi yang masuk ke sini tuh yang diharapkan udah nggak punya garam lagi. Terus ini ada namanya atmospheric distillation unit. Jadi dia cuma seperti distillation unit biasa, cuma tekanannya atmospheric, namanya atmospheric distillation unit. Jadi dan ini istilahnya pun kalau perusahaan yang berbeda dia akan memiliki menggunakan menggunakan nama yang berbeda. Ya, bisa juga namanya crude distillation unit, atmospheric distillation unit, atau atmospheric pipe still, dan segala macamnya. Jadi dari sini cuma untuk memesan aja ya, tergantung dari crude oilnya seperti apa.
kita bisa punya gas, kita punya namanya light straight run naphtha, punya heavy straight run naphtha, kita punya kerosene, middle distillate, gas oil, dan residue. Jadi semua ini tergantung dari boiling point-nya. Dan ini bukan satu komponen, tapi adalah ratusan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan komponen. Cuma mereka cut, kita sebutnya cut, mereka cut dalam bentang titik-titik. Jadi si light straight run naphtha ini misalnya dia punya titik didih antara 50, 60 derajat Celcius sampai atau 30, 40 sampai sekitar mungkin lah 80, 90 derajat Celcius. Nah, heavy ini antara 60, 70 sampai sekitar 150, 160 derajat Celcius. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia ratusan komponen dalam satu campuran boiling point range kita sebut. Dari gas ini ya enggak terlalu menarik, kita pergi ke ini aja, ke heavy straight run naphtha. Dia akan di treat karena semakin ke bawah dia impurity-nya tuh, zat-zat pengotorannya semakin banyak dan semakin bervariasi. Jadi yang akan mengalami banyak perubahan, perengkahan, treatment itu semua yang di bawah-bawah ini, sebagian besarnya. Jadi yang ini karena dia punya sulfur, katakanlah dia punya sulfur dan nitrogen, dia akan ditreat dulu si sulfur nitrogen itu dia akan dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Dengan menambahkan hidrogen. Nah, jadi nama unitnya adalah hydrotreating unit. Jadi kalau naphtha, ini ada naphtha hydrotreating unit. Nah, dia di sini untuk membuang si hidrogen. Jadi untuk melakukan proses ini tentunya kita perlu sejumlah hidrogen dengan konsentrasi tertentu, ya kan? Nah, jadi inilah salah satu pengguna si hidrogen tersebut. Kemudian setelah di-treat dia akan pergi ke sini, si naphtha ini akan pergi ke sini, masuk ke catalytic reforming. Nah, catalytic reforming ini tujuannya untuk menaikkan octane number dari si naphtha ini menjadi lebih tinggi sehingga bisa dijadikan untuk gasoline blending tersebut. Nah, jadi minyak bensin itu dia campuran-campuran dari berbagai macam minyak. Nah, campuran-campurannya itu salah satu campurannya adalah yang sebagai namanya reformate. Nah, ini reformate ini dia punya cabang lebih banyak, dia punya ada namanya double bond sedikit, dia punya cyclic, dia punya sedikit aromatik, ya, tergantung dari regulasi yang ada di kampung di mana fuel ini akan dijual. Oke. Jadi, nah, catalytic reformate ini sendiri kalau dia punya, saya gambar lagi sebentar ya, atau nanti saya gambar. Gambar sebentar mumpung sih. Jadi kalau saya gambar, jadi kita asumsikanlah misalnya si yang ini, si straight run naphtha ini, kita ambil dia salah satu komponennya adalah C6 hexane, ya, C6H berapa hanya? C6H berapa? Coba tunjukkan, coba tulis di chat. Untuk hexane dia C6H berapa? C6H14 ya. C6H14. Nah, ini kan rantai lurus ini, lurus kan? Nah, begitu masuk ke dalam reforming, dia akan direngkah atau direform menjadi C6 katakanlah. Tapi dia saya ambil ini, saya buang, kemudian akan C, kemudian C lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, dia akan direform dari rantai lurus menjadi dia punya alkyl satu lagi. Jadi yang ini oktan numbernya lebih rendah daripada oktan number yang ini, ya, yang lebih rendah daripada oktan number ini. Sebab rendah saya nggak tahu, nanti cari aja. Nah, ini coba hitung hydrogen balance-nya, cukup nggak ini? Ini berapa ini? Ini C6H berapa nih? C6H yang ini nih, 1 2 3 4 5 6. Ini C6H berapa nih? Coba lihat, coba tulis di ini chat. Ini C6H berapa ini? Kalau kita punya cabang seperti ini.
C6H berapa dik? Ini C6H berapa? Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu kita nggak bisa maju. Di sini aja kita sampai 1 jam. Nah, ini C6H berapa ini? Ini kalian anak angkatan 1, tahun pertama, tahun kedua. Harusnya kan kimia organik dia tahun pertama. Ini C6H berapa nih? Ya kalau nggak tahu nggak bisa maju kita. Kita di slide nomor 3 ini aja terus. C6H C6H 14 juga. Oke, ada jawaban lain. Ini hanya berapa nih? Ini hanya berapa nih? Hanya 3. Ya kan? Ini hanya berapa nih? 2. Ini hanya 2. Ini hanya berapa nih? 1. Ini hanya 3. Ini hanya 3. Nah, jumlah lain nih. 3 tambah 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14 juga. Nah, jadi terkadang ada juga yang dia di reform. Nah, jadi kalau dia buat alkil seperti ini, meskipun oktan numbernya naik, meskipun dia hidrogennya nggak ada yang berkurang, tapi oktan numbernya naik. Tapi dia bisa juga bikin untuk cyclic. 1, 2. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hanya berapa? Yang ini. C6H berapa ini? Ini dalam reformator juga. Ya bisa reform juga seperti ini. Kalau kondisinya sesuai. Ini C6H berapa ini? C6H 12. Lumayan. Hanya 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. 2 kali 6, 12. Nah, kalau dia membentuk ini, kalau dia di reformator hasilnya seperti ini, membentuk cyclic, berarti dia akan melepaskan hidrogen kan? Ya kan? Dia akan melepaskan hidrogen. Nah, ini si reformer adalah salah satu, nanti kamu bisa juga lihat di sini dia terkelihatan, dia adalah salah satu hydrogen producer. Hydrogen producer reformer. Oke? Hydrogen producer. Nah, kalau hydrotreating dia adalah hydrogen consumer. Ya, kita perlu masukkan hidrogen ke sini. Ini dia akan mengeluarkan hidrogen. Oke. Nah, ada juga namanya catalytic hydrocracking. Catalytic hydrocracking. Nah, jadi yang ini kan lebih heavy lagi, lebih berat kan, lebih berat ya. Semakin berat dia, berarti semakin panjang si C-nya nih. Nah, untuk dia masuk ke dalam rentang gasolin ini, diesel ini, atau bensin atau gasolin ini, atau dia masuk dalam rentang diesel, jet fuel, kerosene, distillate, diesel, ini semua satu rentang boiling point kurang lebih. Nah, jadi dia tuh harus dipotong-potong yang ini. Nah, namanya catalytic hydrocracking, dia dipotong. Tapi dia dipotong dengan menggunakan hidrogen. Kenapa kita perlu hidrogen? Ya, hidrogen masuk sini juga. Hidrogen sini juga. Nah, kenapa dia perlu hidrogen? Nah, coba kamu bayangkan misalnya dia punya C12, C20 lah katakan. Nah, terserah. C12. Hanya berapa C12 ini? C12 hanya berapa? Kalau kita bilang nih alkane. C12H sama kayak ini. C12 apa dia? Reform. Ini untuk kita mau crack. C12H ini alkane. Kalau dia nggak bisa 24, dia bukan 24. Sama kayak ini, dia 6, tapi bukan 12 ya. Nah, dia lurus. 20,
26. 26. Nah, 26 C0. Nah, cracking di sini sama kayak kita crack, dia kan kita lantai lurus kita patahkan. Crack. Nah, itu kita patahkan itu namanya cracking. Nah, jadi begitu dipatahkan, asumsikanlah kita patahkan jadi 2 sama panjang. Ya, 2 sama panjang. Berarti kita punya C6H. C6H berapa kita punya? 14 tambah C6H 14 ya. Kalau kita asumsikan kita patahkan jadi 2 sama panjang, dia akan jadi C6H 14 tambah C6H 14. Kita hitung C-nya 66 sama-sama 12. Tapi H ini dia 28. Berarti untuk mengcrack ini menjadi alkane yang lain dia perlu hidrogen kan. Tambah hidrogen satu lagi. Tuh. Inilah kenapa hydrocracking ini perlu hidrogen ya. Kenapa hidrogen? Dan di sini kenapa reformer itu dia akan melepaskan hidrogen. Nah, demikian coba contohnya untuk yang hydrodesulfurization. Nah, hydrodesulfurization sama hydrotreating ini kan kurang lebih sama. Dia hydrotreating itu dia banyak yang mau dibuangnya. Kalau yang ini hydrodesulfurization itu dia udah spesifik bilang dia akan membuang sulfur saja. Jadi kok kamu punya katakanlah Cn entah H berapa gitu kan, M, kemudian kamu punya S katakanlah contohnya ambil aja yang ini, misalnya C4 5 6, ada satu S di sini. Nah, ini kita reaksikan supaya kita akan bisa mengambil si S ini tambah H2S. Jadi S-nya diambil. Nah, jadi kita perlu hidrogen 2 di sini kan, berarti kita masukkan hidrogen di sini. Makanya kita perlu hidrogen. Ini kita perlu hidrogen. Kita perlu hidrogen di sini. Nah, oke. Nah, itulah tempat-tempat di mana kita perlu hidrogen dan juga tempat-tempat di mana kita akan menghasilkan hidrogen. Nah, unit-unit lainnya nih, karena keterbatasan waktu, kita nggak akan diskusikan, ya. Saya cuma tunjukkan unit-unit yang berhubungan dengan hidrogen saja. Jadi hydrotreating, dia perlu hidrogen, hydrocracking, dia perlu hidrogen, hydrodesulfurization, dia perlu hidrogen, catalytic reforming, dia akan menghasilkan hidrogen. Oke, tambah lagi nanti kita punya namanya hydrogen plant, hydrogen plant somewhere. Oke. Nah, ini tadi. Jadi kita punya consumers hydrotreating, kemudian hydrocracking. Nah, jumlah ini bisa kamu hitung ya. Nah, dari sini tadi dengan atom balance yang sederhana seperti ini, kamu bisa memperkirakan berapa sih sebenarnya hidrogen yang diperlukan untuk setiap feed dengan komposisi tertentu. Oke, untuk hydrotreating dan juga hydrocracking. Ya, dia perlu pada tekanan tertentu dan kemurnian tertentu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam ke katakanlah contoh si kotak hydrotreating ini atau hydrocracking, kalau kita lihat ke dalam, dia lebih kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya feed masuk, nah kita punya hydrogen makeup. Hydrogen makeup ini digabung dengan hydrogen recycle. Nah, ini yang masuk ke sini. Hidrogen yang masuk ke dalam unit ini digabung dengan feed, kemudian ada preheater, ya, heat exchanger network juga ini nantinya. Kemudian dia akan masuk ke heater. Nah, di heater ini akan dinaikkan temperaturnya sesuai dengan temperatur yang diperlukan oleh reaktor tersebut. Jadi masuk ke dalam reaktor, apapun reaktornya, hydrocracking atau hydrotreating, dia masuk sini. Dia ini ada banyak bed dalam sini, ada terlalu banyak bed dan juga banyak konfigurasi ya. Ini cuma konfigurasi paling sederhana aja. Kemudian diturunkan temperaturnya. Nah, ini masuk ke separator. Nah, separator ini dia akan terpisah. Di sini akan terpisah hidrogen atau gas-gas ringan, akan terpisah dengan air kalau ada, dan juga oil, minyaknya nih. Nah, si gas tadi, karena ini kan mungkin contoh katakanlah hydrotreating itu pun dia akan mengcrack sedikit, jadi akan menghasilkan gas seperti methane, ethane yang kita nggak perlu, karena yang kita inginkan adalah rentang kalau nggak gasolin ya diesel ya. Jadi kalau yang gas-gas tadi itu kita nggak mau inginkan. Tapi meskipun kita tidak inginkan, dia akan tetap terbentuk di sini, dia akan terbuang bersama dengan hidrogen. Nah, si lin amin dan rich amin ini akan mengambil sulfur yang ada,
Terus gas tadi itu hidrogen, nitrogen, si light gases kayak methane, ethane itu akan berada ke atas. Kemudian sebagian akan di-purge, dibuang masuk ke flare, sebagian lagi akan di-recycle, yang akan balik ke sini. Oke. Nah, si liquid tadi yang udah di-treat atau udah di-crack, dia akan masuk ke separation column. Gas-gas yang tidak terbuang ke sini akan terbuang ke sana. Dan juga yang treated product ini, hydrotreating ini, yang treated produknya akan pergi ke unit berikutnya. Oke, nah typical block diagram untuk hydrogen consumer. Untuk yang hydrogen producer, seperti saya sebut tadi, kita punya catalytic reforming yang saya contohkan tadi. Ya, continuous catalytic reforming maksudnya katalisis ini diregenerasi secara continuous. Ya, dia punya kayak semacam fluidize, nanti dia moving fluidize dia si katalitiknya nih. Sementara yang satu lagi yang paling penting ini continuous catalytic reforming karena disebut ini satu pilihan, ini salah satu hydrogen producer, tapi yang paling yang paling utama, hydrogen producer yang paling utama adalah yang tersebut sebagai namanya steam methane reforming. Yang hydrogen plant yang saya sebut di sini biasanya adalah steam methane reforming karena dia akan menghasilkan hydrogen dengan konsentrasi yang paling tinggi dibandingkan dengan si catalytic reforming, karena catalytic reforming ini feed-nya adalah hidrokarbon, sementara keluarannya adalah hidrokarbon dan juga hidrogen. Jadi hidrogen yang dihasilkan dari sini, kayak contoh ini, kebayangkan, nah, ini reforming ini, yang keluar dari unit tadi adalah hidrogen dan molekul-molekul seperti ini. Jadi dia nggak pure hidrogen. Nah, jadi dia dan juga gas-gas, jadi ya konsentrasinya lebih rendah daripada si steam methane reforming. Jadi kalau teman-teman kemarin belajar yang CCS, whatever. Nah, jadi pernah dengar namanya blue hydrogen kan? Nah, ini namanya blue hydrogen. Kalau si hydrogen itu diproduksi dari methane, kemudian karbon hasil dari pembakaran, kemudian hasil dari proses steam methane reforming ini, karbon itu ditangkap, itu diambil. Nah, hydrogen ini disebut sebagai hydrogen blue hydrogen. Oke. Nah, ini lebih dalam mengenai steam methane reforming. Kita punya natural gas, dipanaskan, dibuang sulfurnya, digabung dengan steam, makanya namanya steam methane. Ya, steam methane reforming, di-reform. Masuk dalam reformer, kemudian ada fuel di sini untuk menaikkan temperaturnya. Untuk menaikkan temperaturnya ada fuel, ini flue gasnya ke sana. Ini ada CO2 juga keluar ini. Jadi CO2 ini harus ditangkap. Kemudian si hasil reforming tadi itu masuk ke kan temperatur tinggi kan, dia akan digunakan, kalorinya akan digunakan untuk menghasilkan steam. Kemudian kita masukkan ke dalam dua reaktor biasanya untuk shift converter. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan produksi hidrogen sebenarnya. Oke. High temperature shift converter, low temperature shift converter, kemudian masuk heat exchanger segala macam, dipisahkan. Nah, dari sini juga ada CO2 yang keluar. CO2 yang keluar ditangkap di sini. Jadi kita punya CO2 source di sini satu dan di sini satu. Ini dua besar-besar ya. Ini karena fuel. Ini karena memang dari CO2 di sini jumlahnya sama dengan jumlah C yang masuk di sini. Dan ini cuma yang kita keluar cuma hydrogen. Nah, methanation juga bisa lebih dari yang methane yang tersisa. Kalau nggak terkonvert di sini, dia akan di-convert menjadi hydrogen di sini. Sedikit sekali ini biasanya. Ini untuk coba polishing aja. Nah, kalau yang seperti disebut tadi, hydrogen ini, kalau CO2 di sini dan CO2 di sini ditangkap, di capture, maka hydrogen ini namanya hydrogen blue atau blue hydrogen. Nah, ini dengan menggunakan CO2 removal dan metanator. Ada juga teknologi lain, dia nggak menggunakan CO2 removal dan metanator, tapi dia menggunakan contohnya pressure swing absorber untuk menangkap si hydrogen. Ya, kurang lebih seperti ini. Tapi depannya sama. Jadi mungkin konfigurasi ini dia nggak punya low temperature steam shift converter somehow. Tapi ini guys, ini adalah masalah bagaimana dia memurnikan hidrogennya. Dua ini tujuannya, perbedaannya adalah bagaimana cara mereka memurnikan hidrogen. Nah, reformer ini
Menggunakan steam, ini pada tempat itu sangat tinggi sekali, karena ada fuel, kita bakar fuel tadi kan. Kemudian pada tekanan yang ya relatif rendah, tapi nggak rendah-rendah sangat. Katalisnya nickel on alumina. Kemudian kita punya steam to carbon ratio kurang lebih 2,5 sampai 5. Nah ini ini sesuatu yang kita kontrol sebenarnya. Ya, sesuatu yang kita kontrol. Kalau kita ingin memaksimumkan produksi hidrogen, berarti kita harus tambahkan H kan. Kita harus tambahkan H banyak-banyak. Itu kita bisa naikkan tuh steam to carbon ratio-nya bisa naik ke lebih tinggi. Kemudian dari reformer inlet temperature itu pun kita bisa main-main ke antara 550, outlet temperature sekitar 80, 880. Oke. Ini adalah reaksi yang kalau konsentrasi si natural gas itu memang CH4 atau methane. Reaksi utamanya kurang lebih seperti ini, tapi ada banyak lagi belasan atau puluhan reaksi lainnya ya. Tapi ini adalah reaksi utama terkait dengan methane dan hidrogen. Ini namanya steam reforming reaction yang utama itu. Steam, supaya ingat ini steam methane reforming. Dia di reform untuk menghasilkan namanya syngas. Ini namanya synthetic gas, syngas. Ya, CO dengan H2. Nah, jadi ini reaksi utamanya, dia endothermic. Dia exothermic. Kemudian si CO ini dia akan dikonvert dengan tambahan air untuk menghasilkan H2 ya, untuk menghasilkan H2. H2 ini diambil dari pada air ini. Nah, ini reaksi ini kita sebut namanya si water gas shift reactor. Water gas shift reactor. Nyata namanya ini syngas, ya, syngas. Namanya water gas. Ini ada water, ini ada gas. Ya, water gas shift. Ke sini water gas shift. Kalau ke sana, kalau yang water sama gasnya di bagian produk ke sana, berarti itu namanya reverse water gas shift. Jadi kalau saya tulis ini ke sana water gas shift, kalau ini ke sana namanya reverse water gas shift. Oke. Nah, ini yang si metanator tadi. Kita punya methane tersisa dengan adanya hidrogen, si steam. Nah, kita akan bisa menghasilkan sisa-sisa hidrogen. Nah, jadi makanya ini kan tambahan steam di sini, tambahan steam lagi di sini. Jadi semakin tinggi jumlah steam yang kita masukkan, rasio steam to carbon ini semakin besar, maka semakin banyak hidrogen yang kita produksi. Ini typical feed-nya ya. Typical feed-nya itu feedstock kita methane, natural gas, LPG, naphtha untuk reformer ini. Nah, jadi naphtha pun bisa kita masukkan ke reformer, cuma namanya bukan steam methane reformer, tapi cuma ya naphtha reformer namanya. LPG pun LPG reformer, yang steam methane reformer kurang lebih yang methane dan natural gas, dua-dua ini, karena komposisi utamanya ini komposisi utama ini komposisi outlet composition. Nah, kalau kita masukkan methane dan natural gas, outlet compositionnya itu hidrogen 75%, sini natural gas 73%, LPG lebih rendah, naphtha pun lebih rendah lagi. Oke, nah ini water gas shift seperti saya sebut tadi, ini water gas shift. Untuk menghasilkan hidrogen sebanyak-banyaknya, dia equilibrium reaction. Biasanya kita punya tadi tuh high temperature shift converter, kemudian dilanjutkan dengan low temperature shift converter. Ya, pada tempat berbeda kita akan menggunakan katalis yang berbeda juga. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menghasilkan hidrogen sebanyak-banyaknya. Nah, di dalam kilang minyak bumi, dalam refinery, ada namanya hydrogen line. Istilah hydrogen balance ini tergantung refinery-nya. Kalau mereka aware ya mereka punya hydrogen balance, tapi kalau enggak nanti kemudian kamu kerja di sana kamu harus bikin namanya hydrogen balance. Kalau enggak ini nggak akan bisa di manage. Nah, kita punya ini hydrogen import. Hydrogen import ini bisa berasal dari hydrogen plant yang tadi, steam methane reforming, atau import dari kompleks sebelah. Contohnya katakanlah kita punya 45 juta mm nih, juta ya, 1000 Romawi kan, 1000 juta
standard cubic feet per day. SCFD itu standard cubic feet per day. Jadi juta standard cubic feet per day. Kamu bisa hitung ini berapa mol nih. Tapi ini fluoride ini meskipun dia sebut dalam juta standard cubic feet per day, ini adalah satuan molar karena kondisinya udah tertentu. Ya, ini tertentu. Nah, ini kamu bisa convert ini berapa mol. Mol per day atau mol per detik. Nah, konsentrasinya 92%. Nah, ini yang saya sebut tadi, CCR ini adalah salah satu produser hidrogen juga, konsentrasinya 75%. Bisa lihat lebih rendah ya dibandingkan hidrogen tadi. Nah, mereka masuk pipeline. Ini header. Kemudian tergantung dari konsumernya, kita punya konsumer hydrocracker, kita punya kerosene hydrotreater, ini CN ini crack naphtha hydrotreater, diesel hydrotreater, naphtha hydrotreater, dan isomerization. Masing-masing bekerja pada tekanan tertentu dan memerlukan konsentrasi hidrogen tertentu. Oke, jadi dikompres dia akan dikirim ke hydrocracker, katakanlah yang tadi ini. Ya, ada 44,35 pergi ke sini, dikompres 38 pergi ke sana, 5,538 pergi ke hydrocracker, 5,5 pergi ke crack naphtha hydrotreater. Kemudian dari hydrocracker ini karena konsentrasinya masih tinggi 75%, sisanya dia akan pergi ke crack naphtha hydrotreater atau ke kerosene hydrotreater dan seterusnya sampai yang purge gas semua ini, ingat kan? Di bagian ini, bagian keluaran itu ada di sini nih. Ini purge gas ini, nah ini ada semuanya ada di keluar sini, pergi ke fuel. Oke, untuk fuel gas itu dibakar. Nah, kalau kita zoom in, kita masuk ke sini, katakan contohnya ya. Ini kan kita kelihatan nih kan ada 38,78 mol atau million SCFD, million scalp, 3,78, konsentrasinya 92%. Dia masuk ke dalam hydrocracker. Tapi apakah benar hydrocracker ini mengkonsumsi 38,78 dengan konsentrasi 92%? Nah, ini kita nggak tahu kecuali kalau kita masuk ke dalam sini. Ini kurang lebih nih. Ini dalam kotak ini kan hydrogen consumer kotaknya nih. Kita punya liquid feed, kita punya katakanlah makeup tadi nih, makeup yang ini yang 38,78 dan 92% ini. Di contoh ini dia menjadi 99%, 40 million scalps. Nah, dia masuk ke sini, kemudian yang keluar adalah liquid product dan juga yang high pressure purge dengan low pressure purge. Ya, masing-masing punya konsentrasi yang berbeda dan fluid yang berbeda. Nah, kalau kita masuk ke dalam sini, yang akan kita lihat kurang lebih sama seperti yang di sini, ya, karena memang dia sama, lebih sama. Jadi kita punya liquid feed dipompa, digabung dengan hydrogen makeup. Ya, hydrogen makeup ini digabungkan dengan recycle hydrogen 40 million scalp dengan 99%, gabung dengan 200 million scalp, katakanlah 20%, yang akan kita punya di sini adalah 83%. 83% saja. Jadi unit ini sebenarnya cuma perlu 83% hidrogen, bukan 99% hidrogen. Oke? Nah, masuklah ke dalam sini, dipanaskan, masuk ke dalam reaktor. Dinginkan, kemudian dipisahkan. Nah, gasnya sebagian di purge, 15 di purge, 200 di recycle. Oke? Kemudian liquid produknya dipisahkan, kita punya low pressure purge gasnya, 40%-nya hidrogen, dan ini liquid produknya. Jadi kita ada berapa itu? Ada berapa outlet untuk hidrogen? Kita punya ini yang datang dari sini. Ya. Ini adalah outlet hidrogen, sebagian dia buang, sebagian lagi dia buang, sebagian lagi dia udah recycle. Kemudian kita punya juga si low pressure purge hidrogen juga. Nah, ini adalah hidrogen yang keluar dari sistemnya, hidrogen yang keluar dari sistem. Terus ada satu lagi hidrogen yang dikonsumsi di dalam sistem, dia ada di sini nih. Hydrogen consumer.
consume. Jadi kalau kita bilang ini hidrogen 1, ini hidrogen 2, ini hidrogen 3. Nah, ini adalah hidrogen makeup. Nah, sebenarnya kalau kamu hitung hidrogen balance-nya, hidrogen makeup itu sama dengan hidrogen 1 tambah hidrogen 2 tambah hidrogen 3. Oke? Ya. Nah, jadi dengan mengetahui berapa yang kamu masukkan, konsentrasinya, fluoridnya, kamu bisa hitung berapa hidrogennya, kamu tahu berapa yang keluar di sini, berapa yang keluar di sana, dan kamu bisa hitung berapa yang masuk di sini, berapa yang dikonsumsi di reaktor. Nah, kalau kamu tahu berapa yang konsumsi di reaktor, nah kamu bisa perkirakan liquid feed kamu seperti apa kurang lebih. Apakah dia heavy, apakah dia light, apakah dia apakah banyak impurities-nya atau enggak ya. Jadi kalau semakin besar ini yang dikonsumsi, berarti impurities kamu tuh semakin besar. Ini kan dia hydrotreating. Kita cuma punya satu liquid product, dia hydrotreating. Ya. Tugasnya adalah untuk membuang si pengotor-pengotor itu. Oke, tapi ini yang harus diingat itu adalah ini. Jadi meskipun di datasheet makeupnya 99%, tapi yang sebenarnya masuk ke dalam sistem adalah 83%. Oke, ingat ya. Nah, jadi yang konfigurasi ini untuk kita bisa menyelesaikan ini dalam menggunakan konsep pinch analysis tadi, kita sederhanakan menjadi suatu yang kita sebut sebagai source and sink. Seperti tadi saya coret-coret, ini adalah source hydrogen. Karena yang ini kan kita bisa kontrol sebenarnya nih, si purge ini. Kalau kita buka, maka purge ini akan besar. Tapi kalau kita berarti yang ini pun akan kecil. Tapi kalau kita tutup, ini purge ini akan kecil, ini akan besar. Ya kan? Jadi total antara hydrogen recycle dengan purge adalah source. Source sama dengan recycle tambah purge. Ya, purge. Ini adalah balance-nya. Nah, kemudian yang masuk ke dalam reaktor ini sebenarnya yang sink, yang di sini stream ini, bukan stream makeup. Nah, jadi sink ini adalah makeup tambah dengan recycle. Oke, ini adalah yang diperlukan. Ini sebenarnya yang diperlukan masuk ke dalam reaktor. Oke, inilah konsep source dan sink. Source adalah sumber hidrogen keluar. Sink adalah pengguna hidrogen, jadi hidrogen masuk. Oke, kalau ada pertanyaan silakan aja ya, jangan bengong dan jangan diam. Nah, sekarang di sini, oke, hydrogen balance. Kita ambil yang contoh yang pertama, diesel hydrotreating yang paling gampang. Diesel hydrotreating. Dia punya data makeup, fluoridnya sekian 11,3, konsentrasinya 75,9. Kemudian dia punya purge, fluoridnya sekian, konsentrasinya sekian. Dia punya recycle stream, konsentrasinya sama pastinya kan, dengan fluoridnya sekian. Nah, pertanyaan saya untuk diesel hydrotreating ini, saya buang dulu nih. Untuk diesel hydrotreating ini, sini, diesel hydrotreating ini source, sink, berapa fluoridnya, berapa konsentrasi hidrogen. Ini pun sama. Ini fluoridnya berapa? Fluoridnya berapa? Ini kok jelek sekali ini. Fluorid berapa? Ini konsentrasi hidrogen berapa? Sama dengan. Oke, nah, tulis di chat. Si fluorid untuk source berapa? Khusus untuk diesel hydrotreating nih. Fluorid untuk source berapa dia fluoridnya? Tulis di chat.
Ini 1,56. Bukan. Lanjut lagi. Hampir betul. Source untuk diesel hydrotreating. Hampir betul. Coba kalian cut ini. Atau ini. Saya ambil ini. Mantap ini. Nih. Ya. Ini kamu snapshot. Terus kamu letak sebelahnya. Saya akan tunjukkan ini. Oke. Snapshot ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah ini datanya. Sekarang saya ulang lagi pertanyaannya. Untuk source di diesel hydrotreating ini, source flow rate-nya berapa? Ayo. Kalau ini nggak bisa, kita nggak bisa maju. Berapa source-nya? Flow rate-nya? Flow rate. Yo, tulis di chat. Halo, berapa orang semua? Mungkin banyak ya. 10,17. Ya, kurang lebih lah ya. Jadi kita punya sini, per ini, tambah recycle. Oke. Jadi 8,61 tambah 1,57 kurang lebih 10. Berapa konsentrasinya? Konsentrasi hidrogennya berapa? Untuk source ini 70%. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang zinc. Berapa flow rate-nya? Berapa flow rate-nya? 1,56. Berapa flow rate-nya? Zinc 12,87. Ya, dia 11,31 tambah 1,56 kita 12. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya berapa konsentrasinya? Apa konsentrasinya? Halo. 75%. Dapat dari mana? Dapat dari mana 75%? Ini kamu kan ada yang lain. Kalau di gambar sebelumnya kamu buktikan enggak? Dia yang di sini aja. Jangan lihat gambar sebelumnya. Datanya di sini sekarang. Datanya sekarang yang sini. Datanya yang sini. Sama kayak kita semua sini. Apa namanya? Ini floor ini kita ambil data dari sini. Ini pun kita ambil data dari sini. Ini pun kita ambil data dari sini. Nah, ini data ini harus dari sini. Data ini harus dari sini. Berapa flow rate-nya? Kan kamu campurkan. Kamu kan mencampurkan. Kamu dapat praktikum ini nggak kalian? Dapat praktikum kimia dasar. Campurkan. Kamu mencampurkan apa nih di zinc? Di 8,87. 78,87. Nggak mungkin, Nana. Nggak mungkin. Hitung lagi ya. Kamu tahu kenapa saya bilang nggak mungkin? Hitung lagi. Kita kan mencampurkan zinc ini, lihat nih, zinc ini kita campurkan yang 11,31 kan, yang ini, kawan ini. Jadi kawan ini adalah 11,31 mol per D, katakanlah. Satuan mol lainnya, mol per waktu. Kemudian konsentrasinya 75,97. 7%. Oke? Ya. Kemudian satu lagi kita mencampurkan ini 1,56.
mol. Konsentrasinya 70%. Berapa flow rate-nya? Flow rate apa tadi? 12 something kan? 11,31 tambah 1,56 sama dengan 12,87. 12,87 kan? Berapa konsentrasinya? Nah, ini neraca massa biasa. Neraca massa biasa. Jadi siapa yang udah lulus neraca massanya pasti bisa ngerjain ini. Pertanyaannya, kalian lulus atau enggak? Berapa konsentrasinya? Karena kalau nggak bisa maju kita. Di sini aja, slide nomor 13 ini aja kita. Halfway. 75,24. Ya, mungkin lah. Dia harus lebih besar daripada 70. Harus lebih besar daripada 70, tapi harus lebih kecil daripada 75,97. Ya. 75,24 ya mungkin lah. Tahu kan gimana caranya? Ini 11,31 untuk yang nggak tahu ya. Untuk yang nggak tahu ngulang lagi lah macam-macamnya sini. 11,31 kali 75. Tambah 1,56 kali 70 bagi 12,87. Dapatlah sekian. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kamu bisa hitung source dan sink, flow rate dan konsentrasi untuk setiap unit operasi ini berapa. Ya, karena nanti di lapangan yang kayak gini-gini nggak ada yang namanya source and sink. Ini kamu harus hitung sendiri. Yang ada itu kurang lebih seperti ini. Nah, flow rate di makeup, kadang ada, kadang enggak. Nah, kamu harus hitung untuk masa-masa kamu bikin model planmu. Baikmu kamu bikin modelnya, kamu kayak rekonsiliasi neraca masanya, dapatlah kamu makeupnya berapa mungkin. Kemudian dapatlah kamu purge-nya. Nah, pastinya purge ini nggak punya flow meter, ya. Nah, ini kamu harus rekonsiliasi. Kemudian recycle-nya juga. Nah, jadi pekerjaan di teknik kimia sana di lapangan hampir atau mendekati 90% itu adalah berurusan dengan neraca massa. Oke. Oke. Ini ingat-ingat ini ya. Siapa namanya PR apa namanya? Nanti kita kan kembali lagi ke sini. Nah, untuk yang hydrogen pinch tadi, typically kita punya kayak beberapa inilah target. Ada beberapa step. Step pertama adalah kita sebut namanya yang ini, yang base case optimization. Jadi kita perhatikan unit operasi kita, kita bisa modifikasi kondisinya, ya, ada temperaturnya, tekanannya, flow rate-nya sedemikian rupa sehingga yang kecil-kecil aja kita bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan hidrogen tadi itu. Ini nomor satu. Jadi apapun yang kita bisa lakukan dari tanpa mengubah physical object, ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini kita bikin kayak misalnya kalau kita mau reroute kayak misalnya idle equipment tadi. Kalau kita katakanlah yang ini, nah contohnya ya yang ini. Nah, yang ini kan dia perlu 71%. Ini keluaran dasarnya 75%. Nah, ini bisa aja sebenarnya kalau kita mau kita bilang apa namanya? 71. Nah, ini kan kita nggak tahu juga ini 71 ini yang masuk ke dalam sini kan, tapi yang di dalam sini yang dia beneran perlu itu kita nggak tahu 71 atau enggak. Karena yang 71% ini adalah makeup yang recycle tadi, seperti kamu lihat tadi itu, recycle tadi itu ada 60% dia akan recycle. Ini kan purge nih kan 60% berarti dia akan recycle. Berarti dia akan masuk 60%. Konsentrasi yang di recycle itu 60%. Nah, yang konsentrasi yang akan masuk dalam sini yang benar-benar digunakan adalah lebih tinggi dari 60%, tapi lebih kecil dari 71,44%. Tapi setidaknya kita tahu konsentrasinya akan di atas atau di bawah 71% atau di atas 60%. Jadi ada kemungkinan yang flue gas kita di sini 65% ini bisa digunakan ke sana. Daripada kita buang sebagai flare atau fuel gas, mendingan kita gunakan ke sana. Nah, dengan catatan
catatan konsentrasinya masuk akal, maksudnya nggak ada zat impurity yang akan menghancurkan katalisis ini, dan juga murah nanti akan dihitung secara ekonomi. Nah, jadi modifikasi, kalau kamu bilang modifikasinya diperlukan dari ini, kita route balik ke NHT ini. Nah, itu namanya yang low, mana dia, low, sorry, mana tadi? Nah, yang ini low cost modification. Nah, yang ketiga adalah kalau kita install equipment baru, kompresor atau kita tambahkan kan new purification unit, katakanlah kita pengen kita pengen ternyata ini unit ini kita punya unit lainnya kapasitas kita besarkan, kita perlu lebih besar lagi hydrogen import ini. Nah, begitu kita bilang kita perlu membesarkan ini, itu namanya udah capex-nya yang investasinya udah lebih besar, itu yang target nomor 3. Oke, atau kompresor baru atau unit purification baru. Nah, kemudian yang keempat ini adalah biasanya kita punya proses modification. Jadi katakanlah kita punya sistem katalitik baru yang bisa meminimumkan kayak ini kan. Ini kan besar nih, nggak kau bandingkan ini. 200 million scalp, ini 5 kali dari makeup, dan 5 kali dari makeup. Nah, ini sebenarnya nggak tahu kita perlu atau enggak, tapi kalau dia sebesar ini, berarti ini kan ukurannya besar, ini ukurannya besar, ini besar ukurannya, ini semuanya ukurannya besar sampai sini, ya kan? Ini semuanya besar. Tapi kalau kita bisa punya sistem katalitik baru, di mana dia bisa bekerja dengan hydrogen pressure, partial pressure yang lebih rendah, dan juga konsumsi hidrogen itu lebih besar, ini kita bisa kecilkan semua unit operasi ini. Nah, jadi ini nggak mesti sebesar 200 ini, nggak mesti 5 kali dari ini. Nah, itu yang idealnya lah. Ya. Nah, sekarang hydrogen pinch. Apa sih hydrogen pinch ini? Berapa waktu lagi? Berapa lama lagi nih? Sampai jam berapa kita? 1.15. 11.50. Berapa menit lagi nih berarti? 30 menit lagi. Oke. Nah, tak cukup tak enggak ya? Anyway. Coba lah. Yang namanya hydrogen pinch itu, kok nggak tahu saya, kalian udah belajar kemarin waktu belajar yang heat exchange network itu dijelaskan nggak tentang pinch point atau pinch analysis. Nah, jadi dari pinch point itu, mereka kan ini konsep itu kan dibuat akhir tahun 70-an atau awal 80-an. Nah, jadi dari situ mulailah berkembang yang namanya satu sub studi di bawah teknik kimia ini, chemical engineering, namanya heat integration. Kemudian semakin lama berkembang, orang buat namanya water integration, wastewater integration, hydrogen management, kemudian carbon, segala macamnya tuh. Jadi ada satu umbrella lagi namanya proses integration. Nah, di dalam proses integration adalah si heat integration, water integration, and so on and so forth. Oke, ini semacam apa namanya, spesialisasi, kita bisa bilang spesialisasi. Nah, hydrogen pinch di sini dia pakai source and demand, dia sedikit berbeda. Dia punya, tapi sama dengan heat integration. Kalau kemarin itu dijelaskan seperti ini, kita punya namanya quantity, kita punya namanya quality. Ya, kalau yang heat integration itu dia punya quantity juga, yakni heat flow quantity, jumlahnya heat. Kemudian dia punya quality, temperature profile. Ya, karena itu kualitasnya. Semakin tinggi temperaturnya, ya semakin mudah kita menggunakannya untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, ini pun sama, kita punya quantity, flow rate, dan kita punya quality berupa purity, hydrogen purity, konsentrasi hydrogen. Jadi ya kayak misalnya ini, yang biru atau hijau teal ini, yang teal ini, dia adalah source composite curve. Jadi kalau kita lihat ini, garis yang horizontal aja dilihat ya, horizontal ini, kemudian yang ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 anak tangga. Oke. Nah, 5 anak tangga ini merepresentasikan 5 sumber source. 5 sumber source, kurang lebih. Ya, 5 sumber source. Jadi, katakan dia satu sumber source yang pertama,
Kalau kita turunkan ke bawah, yang ini, kurang lebih apa nih? 60, 70. Nah, ini source ini dia akan menghasilkan 60 million scalp kurang lebih. Konsentrasinya sekitar 98-99%. Sini ya. Enggak sampai 1. Nah, source yang kedua ada di sini. Nih. Sekitar 75%, 0,75. Sekitar 75%. Nah, jumlah yang dihasilkannya adalah sini. Sebesar ini. Ini jumlah yang dihasilkannya. Nggak tahu saya berapa nih, berapa ratus million scalp. Demikian seterusnya. Nah, ini adalah source composite curve tadi itu tempat-tempat di mana hidrogen itu dihasilkan, ya. Yang seperti ini. Kurang lebih sama seperti yang si mana nih? Source and sink. Nih, source dan sink. Oke. Nah, sink. Nah, jadi kalau kamu nggak bisa tadi menentukan melakukan mass balance itu susah gini ya. Nah, sink di sini yang atau yang demand, sink atau demand sama ya, sink. Nah, atau yang demand, dia yang kurva warna merah. Nah, jadi dia punya demand 80% dengan keperluan sekitar 120, 125, 130 kurang lebih sekitar situ. Ya, 120 million scalp dengan 80%. Demikian juga selanjutnya. Oke? Nah, daerah ini kita sebut sebagai daerah yang surplus hidrogen. Karena dengan adanya sumber hidrogen seperti ini, kita bisa kirim dia ke yang memerlukan di bawah ini kan, yang si demand di bawah ini kan kita bisa kirim ke bawah. Karena konsentrasi kita mencukupi. Nah, oke. Tapi daerah yang ini daerah minus, ini daerah namanya surplus. Ini surplus, ini saya nggak tahu ini apa namanya. Demand lah namanya, kan nggak mungkin surplus minus, ini surplus, ini minus. Jadi yang konsentrasi source kita tuh lebih rendah daripada konsentrasi yang diperlukan. Jadi kita nggak bisa naik ke atas, kita nggak bisa ngirim naik ke atas, ya, karena konsentrasi yang kita miliki lebih rendah daripada konsentrasi yang diperlukan. Nah, yang ini grafik ini dipindahkan ke sini semua. Ini namanya hydrogen surplus. Ini cuma hydrogen surplus. Jadi ini kan dia fluoride. Fluoride ini kita punya liquid. Kita punya juga hydrogen. Ini total fluoride ya. Fluoride ini. Ini konsentrasi hydrogen. Nah, begitu grafik ini kita pindahkan ke sini, kita cuma perlu tahu berapa sih hydrogen yang diperlukan. Ini hydrogen surplus. Kemudian konsentrasinya. Jadi kayak misalnya yang nomor 1 ini yang hijau ini, kalau kita ambil hidrogennya saja, jadi kurang lebih seperti ini kayak ini. Dengan konsentrasi yang sama, surplusnya ada di sini. Nah, jadi jumlah hidrogen ini, kalau kita lihat di gambar yang hijau, jumlah hidrogen ini pada kenyataannya digabung dengan yang lain-lainnya. Itu dia bisa memenuhi keperluan yang merah ini, keperluan Fabek itu. Dari mana kita tahu? Karena garis yang hijau ini dia tidak menyentuh titik 0 sumbu Y. Oke. Nah, ini yang dia sekarang. Jadi kita bisa menurunkan fluoride si yang hijau ini sedemikian rupa sehingga kurva yang hijau ini menyentuh titik 00 di sini, menjadi kurva warna merah. Ya, jadi kurva warna merah ini adalah kurva warna hijau yang pindah ke sini setelah hidrogen source dari plant diturunkan. Oke, ini yang merah ini. Oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak ada? Jelas nggak jelas juga? Ini zaman saya dulu sekolah ada satu namanya profesor. Sekarang dia profesor beliau nih.
saya nggak akan sebut namanya, tapi salah satu teman kami dapat lah. Jadi dibilangnya, kalian ini kan kita ada namanya laboratorium teknologi Labtek. Sebelum itu kita ada namanya pembicaraan dengan dosen atau asistennya, pembicaraan awal, kemudian kita buat praktikumnya, kemudian kita bikin laporannya sampai pagi, kemudian kita bikin untuk pembicaraan akhir. Jadi ada pembicaraan awal, praktikum, buat laporan, pembicaraan akhir. Ada 4 step ya untuk satu aktivitas. Nah, jadi sama si dosen ini bilang, kalian ini melakukan labtek ini sama kayak upacara. Kalian pergi pembicaraan awal, buat praktikum, buat laporan, buat pembicaraan akhir, tanpa mengerti apa-apa. Jadi kamu dikasih 1,5, kamu 1,5. Nilai maksimumnya kan 4, jadi harus 1,5. Jadi jangan sampai ya manfaatkanlah waktu hidup ini ya. Jadi kalau nggak tahu tanya, kalau nggak tanya ya saya nggak tahu kalau kamu nggak tahu. Berikutnya, nah ini contoh yang tadi saya sebutkan tadi, maksudnya yang saya jelaskan di sini tadi ini adalah di sini. Kalau lebih sama. Jadi yang surplus ini pada kenyataannya ada di sini. Nah, yang minus ini dia akan balik ke kiri ya, minusnya ini. Jadi bentuknya kurang seperti ini. Ini kondisi akhir awalnya. Jadi begitu aja kita turunkan jumlah hidrogen yang masuk ke dalam sini, dia akan mencapai titik pinch di sini. Itulah pinch point untuk hydrogen pinch. Ya, itu menandakan. Jadi kalau kita balik ke sini, fluoride hidrogen yang ada ini yang merah ini, itu adalah hidrogen minimum. Jadi kalau kita ambil garis ke bawah, yang merah ini ya, kalau kita turunkan ke bawah, ini 5 katakanlah, atau ya 5. Dan nilai 5 ini adalah jumlah hidrogen fluoride hidrogen minimum yang diperlukan untuk menjalankan pabrik ini, menjalankan unit operasi ini. Ya, jumlah hidrogen minimum dengan konsentrasi sekian. Jadi untuk menjalankan satu kompleks pabrik ini, karena ini kan semua consumer yang berbeda-beda kan, ini katakan ini hydrotreating nafta, ini kerosene hydrotreating, ini yang hydrocracking, ini yang lain-lain itu. Begitu digabungkan semua, ini yang 5 ini adalah jumlah fluoride atau fluoride hidrogen yang diperlukan untuk memenuhi keperluan si contoh ini. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, begitu kita minimumkan ya, ini kita minimumkan ini. Kita turunkan ininya nih, ini kita turunkan ke kiri, kita turunkan fluoride-nya ke kiri. Berarti ini kan ini akan turun ke kiri. Yang ini akan menyentuh garis 00 nih. Fluoride-nya turun. Nah, begitu fluoride-nya turun, kita akan dapatkan yang merah. Oke. Nah, kalau kita pengen, oke lah, yang hidrogen ini mahal sekali. Katakan kan ini memang hidrogen plant, dia kan mahal sekali. Nah, bagaimana kalau kita punya atau kita pengen, kayak misalnya contoh yang berikut ini sebelum ini. Nah, katakanlah yang ini mahal sekali. Ini mahal. Kan? Atau kita mau minimumkan cost. Nah, kita tahu kita bisa menginstall pressure swing absorption, katakanlah PSA. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang mau kita masukkan ke sini? Yang mana? Kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Mana lagi? Ini pun terbuang. Dari sisi A. Kenapa dia terbuang? Nah, yang mana yang kita masukkan? Kemudian begitu kita verifikasi, dia akan dikembalikan ke yang mana? Nah, ini bisa kita sederhanakan permasalahannya dengan menggunakan si composite curve ini. Nah, jadi kalau kita kita lihat di sini, kita treat dia ada 3 pilihannya, above pinch, below pinch, atau across pinch. Nah, kalau kita ambil above pinch, kita ambil streaming ini, kita treat, kita naikin ke atas dari sini.
Nah, dia nggak akan mengubah apa-apa. Yang ini tetap ada, yang ini tetap ada juga. Nah, yang below pinch juga nggak ngaruh. Jadi kalau kita ambil pinching ini, kita naikkan ke atas gini, jadi di sini ya tetap aja kita coba perlu, kita nggak bisa, maksudnya ini nggak mengubah keadaan karena konsumsi yang kita perlukan tuh ada di sini. Nah, yang paling benar adalah kita across pinch. Jadi kita ambil konsentrasi yang ini, kemudian kita murnikan dia pada sampai konsentrasi di atas pinch. Konsentrasi di pinch, ini kan pinch konsentrasi ini sekitar 70 something. Nah, ini kita naikkan. Jadi konsentrasi ini 60%. Ini 60%. Masukkan ke PSA. Nah, yang keluarannya ini katakanlah 90%. Ini kan 90%. Nah, ini kita naikkan ke atas. Nah, jadi begitu kamu punya ini, kamu punya ini juga. Nah, ini sama panjangnya sama ini. Oke, yang ini. Nah, jadi begitu kamu punya ini, nanti kamu akan lihat kurvanya ini akan berubah. Nanti kita pakai Excel nanti. Oke. Nah, bagaimana kita mentranslatekan ini? Kita tahu kan, ini 60%, contoh ya. Kita tahu kalau kita akan mengambil yang 60%, seberapa banyak itu nanti kita pikirkan, dan kita akan murnikan hidrogen itu sampai 90%. Nggak perlu sampai 99%, nggak perlu sampai murni. 90% aja cukup. Yang mana kita tahu ya dari grafik yang tadi saya jelaskan ini barusan. Yang paling penting dia berada di bawah, ini di bawah pinch, ini di atas pinch, karena kita harus across pinch ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke ini, kita kembali ke 60 sampai 90 kan. Kembali ke sini. Nah, ini kita akan ambil yang 60 sampai 90. Nah, jadi yang inilah kita ambil. Ini kita ambil. Ini kita ambil. Setidaknya yang paling penting dia harus di bawah. Contohnya ada di bawah. Pinch-nya ada sekitar 70-an. Jadi dari 70-an ke bawah sampai 60 ini kita bisa ambil. 70-an kan pinch-nya tadi tuh. Apa ya, 70-an kan? Nah, jadi 70-an ke bawah itu. 70-an ke bawah itu mungkin ya 75 pun masih 70-an. Dari sini ini kita bisa ambil, atau ini kita bisa ambil. Ini kan bisa ambil kita nih. Di atas ini kan di bawah 70-an. Ini kita bisa ambil, ini kita bisa di sini. Nah, ini kita bisa ambil. Nah, ini kita bisa ambil contoh. Nah, ini pun kita bisa ambil kan yang 12,8 ini. Nah, kita masukkan ke PSA. Sambungkan. Masuk PSA, katakanlah. Nah, ini 90%. Kita pindahkan ke masuk ke sini. Nah, contohnya. Ya, contohnya kalau lebih seperti itu, saya nggak yakin ini data sama. Soalnya ini cuma 92% yang ini. Nah, harusnya data yang ini kalau dia sesuai dengan graf tadi, harusnya datanya 99%-an. Jadi bukan data yang sama. Tapi setidaknya harapan saya kalian ngerti lah. Kalau enggak ya silakan bertanya. Nah, sekarang pertanyaannya yang ini. Kita punya hydrogen plant. Kita punya dua proses, dua consumer. Nah, hydrogen plant ini menghasilkan konsentrasi hidrogen tertentu, nggak tahu fluidnya, tapi sekitar nih 400 dan 600 diterjemahkan. Nah, yang masuk sini yang diperlukan oleh proses A ini sebenarnya 400 million scaf dengan 92,8%. Inilah source sink tadi kan yang telah dihitung. 92,8. Yang ini proses B ini dia cuma perlu 600 dengan konsentrasi hanya 87,6%. Nah, proses A dan proses B ini masing-masing mengeluarkan 350, 91%, 580%. Jadi ini data ini udah di predefine. Nah, jadi dia enggak seperti
nggak seperti data yang ini makeup, purge sama recycle, dia udah dihitung dalam bentuk source dan sink seperti yang kalian buat barusan. Nah, jadi mudah. Nah, ini sempat kayaknya. Nah, satu cara ini untuk menyentuh linear programming sedikit, kita punya namanya mathematical model. Karena yang ini ya contohnya. Ini kita bisa bikin karena yang proses A ini dia bisa menerima hydrogen plant satu, ya kan? Itu satu. Dia juga bisa merecycle dua, dan dia juga bisa menggunakan apa yang dikeluarkan sama si B tiga. Oke, dia ada tiga pilihan. Demikian juga halnya dengan si B. Nah, si B ini bisa menerima halogen dari pabriknya langsung, bisa recycle dari dia, dan juga bisa dari si A. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini dalam bentuk node, kita punya hydrogen plant, kita punya A, kita punya B. Ini adalah source. Kita punya sink atau demand. Ini kita punya A. Kita punya B. Ini kita punya flare, fuel gas. Tentunya kita mau meminimumkan fuel gas ini kan. Kan dia cuma dibuang aja. Nah, jadi kalau kita gambar ini koneksinya untuk A tadi dia punya tiga pilihan kan. Satu, kembali dari A, 2, B, 3. Demikian halnya dengan B, 1, 2, 3. Nah, selebihnya ya kita buang dari source tadi ini, kita buang selebihnya. Kita nggak akan buang hidrogen ini. Nah, kita cuma buang A sama B selebihnya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak? Ini seberapa banyak? Ini seberapa banyak? Ini seberapa banyak? Dan seterusnya. Jadi kita bisa bikin hydrogen fluoride dari A ke A berapa? Yang ini saya kasih tukar warna. Yang ini nih, kemudian yang ini hydrogen plant ke A. Nah, yang ini satu lagi, yang ini dari sini, dari hydrogen flow dari B ke A ada berapa? Oh, banyak. Nah, ada 3 ya. Jadi ada 3 persamaan. Ya, ada 3 yang tidak diketahui. Yang satu untuk yang ke A 2, kemudian 3. Dan juga B kita perlu 1, 2, 3. Kemudian yang ini terbuang 1, 2. Jadi 3 tambah 3 tambah 2 ada 8. Ada 8 variabel yang kita nggak tahu. Nah, tujuannya adalah ada 8 independent variable. Ingat, tujuannya adalah untuk meminimumkan objective function, minimumkan hydrogen flow. Hydrogen flow ini ada di mana aja? Hydrogen flow sama dengan hydrogen ke A yang ini, tambah untuk yang ke B hydrogen ke B. Ada 2 nih kan, dia punya 2.
Ini satu lagi, namanya 2. Ini kita mau minimumkan. Yang kita mau minimumkan. Oke, kita minimumkan. Ini satu dari equality constraint dia. Nah, kemudian kita bisa bilang, oh, ini kita tahu independent variable-nya, kita udah tahu objective function-nya, kita tahu. Kemudian constraint-nya apa? Nah, constraint-nya adalah si ini, apa namanya? Nah, konsentrasi yang untuk masuk sini, dia nggak boleh lebih rendah daripada 92,8%. Ini juga sama, konsentrasinya nggak boleh lebih rendah dari 87,6%. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya masuk aja, ini konsentrasi A. Oh, ini kan sama dengan tadi kan, dikali flow rate-nya, total flow A total sama dengan yang tadi nih. Ada berapa banyak yang A masuk? Ini ada 3 kan, ada 3 jalur. Nah, katakanlah hydrogen flow hydrogen ke A kali konsentrasi hydrogen, tambah yang A ke A, hydrogen flow A ke A kali konsentrasi A, yakni yang ini 91%. Kan kita tahu. Kemudian yang B, yang ketiga nih, tambah 5%, tambah hydrogen flow B ke A kali 85%. Nah, hydrogen plant ini kita nggak tahu berapa konsentrasinya. Tapi harusnya kita tahu. Nah, ini adalah sebuah parameter juga ini. Ini katakan contohnya 95% atau 99% contoh ya. Nah, jadi kita cuma perlu tahu ini, kita cari. Tapi konsentrasi ini pun ini harus lebih kecil sama dengan ya semua penjumlahan ini harus lebih kecil sama dengan dari 92,8%. Nah, ini kan kita bagi dulu nih. Ini semua ini jumlah ini. Dibagi dengan flow total dulu. Jadi konsentrasi A. Tahulah kan ini kalau disebutnya sebagai equation 1 katakanlah. Jadi konsentrasi A kali F total A sama dengan equation 1. Nah, ini konsentrasi A sama dengan equation 1 dibagi dengan F total A. Nah, ini harus sama dengan atau lebih kecil dari 92,8%. Nah, oke. Kalau lebih seperti itu ya. Kok kalian nggak ngerti, saya nggak tahu lah. Inilah tadi konsep di belakang ini, ya. Jadi untuk setiap source, ini harusnya sebelah kiri. Untuk setiap source dia akan pergi, untuk setiap source nih si A ini dia pergi sana satu, dia pergi sini, dia pergi sini. Ini harus lebih kecil jumlah flow rate ini tambah jumlah flow rate ini tambah yang ini harus lebih kecil dari atau sama dengan 350 tentunya, ya kan? Satu. Yang B pun sama, jumlah ini tambah ini harus lebih kecil dari atau sama dengan 500. Nah, ini maksudnya yang ini. Itu maksudnya yang ini. Oke, jadi kita buat dia untuk setiap source. Kemudian yang sink tadi itu, sink tadi ini kurang lebih sama. Konsentrasi flow rate ini 1 tambah 1 tambah 1 1 tambah 1 tambah 1 3 nih, flow rate ini harus lebih besar dari atau sama dengan 400 karena dia perlu 400 ya flow rate-nya. Kemudian yang ini pun sama, untuk masuk ke B 1 tambah 2 tambah 3 ini harus lebih besar dari atau sama dengan 600. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi. Ini konsentrasinya nih. Ini yang saya tulis di sini. Oke. Saya nggak tahu kalian ngerti atau enggak, kan kayak diam aja semua. Nah, objective function adalah jumlah dari hidrogen yang pergi ke A dan B. Ya, ini yang ini. Ini. Oke.
Inilah model matematikanya yang seperti saya tunjukkan kemarin. Salah satunya. Kemudian kita pergi ke ini linear programming yang saya buat di Excel. Jadi kalau kalian lihat, kita punya fresh hydrogen, kita punya source 1 fresh hydrogen. Ini ada demand, source-nya ada fresh hydrogen, source 1 dengan source 2. Demand-nya adalah demand 1 dengan demand 2, yakni A dan B. Ini fresh plant A dan B. Jadi masing-masing sel ini menunjukkan jumlah fluorid hidrogen yang pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi misalnya 90 ini adalah fluorid dari hydrogen plant ke demand 1 ke A. Yang ini 92,8 adalah hydrogen plant ke demand 2. Nah, kalau yang 310 adalah dari source 1 ke demand 1. Ini maksudnya berarti recycle kan ini? Recycle nih, source 1 ke demand 1 recycle. Nah, kalau source 1 ke demand 2 berarti dia nih reuse dari yang A, dia sink A, dia source A dia pergi ke sink B. Demikian juga yang ini, source B ini dia nggak dapat stream dari A, tapi dia merecycle dirinya sendiri sebesar 467,1. Ini yang tiga ini adalah yang restriction tadi tuh, kayak misalnya saya bilang ini kan, yang ini jumlah source-nya, jumlah ini tambah ini nggak akan boleh lebih besar dari 350 atau harus lebih kecil dari atau sama dengan 350. Ini yang ini source restriction ini 350 ya. Nah, kemudian yang supply yang ini yang masuk ke sini nggak akan boleh lebih kecil dari 400. Ini dia 400. Kemudian konsentrasinya harus 92,8. Nah, yang ini equal 92,8%. Nah, jadi tiga constraint ini, 1, 2, 3, 3 constraint itu ada di sini. 1, 2, 3. Ini 3 constraintnya. Ini cuma sekedar fluorid matrix untuk hidrogennya. Oke, ini kan total flow, ini hydrogen flow. Jadi inilah hasilnya. Kalau kita run yang tadi itu hasilnya seperti ini. Jadi saya buka dulu. Ya ini dia. Ini saya buka. Ini saya tunjukin ya. Berapa menit lagi ya? Mana Pak Nita nih? Berapa menit lagi kita? Akhir kali ya. Habis ini kita stop. Jadi kayak misalnya nih, nggak akan tercover semuanya. Kita punya demand 1 A, fluoridnya 400. Jadi kalau kita lihat, mana dia? 400. Nih, 400 fluoridnya, yang B 600 ada di sini. B 600. Konsentrasinya 92,8, 87,6%. Oke. Nah, kemudian si source-nya sendiri adalah ya ekornya ini 350 91 350 91. Oke, demikian juga yang si B ini 585. Nah, hydrogen plant ini saya letak 99%. Cuma kita nggak tahu berapa laju alirnya hydrogen. Itu kita nggak tahu. Kan kita pengen tahu. Jadi saya sebutkan, jadi yang si fluorid yang akan keluar dari A yang satu ini maksimum 350, yang B maksimum 500. Ini saya letak maksimum 350, maksimum 500. Oke. Kemudian yang si ini juga minimum 400, minimum 600. Ya, required 400, required 600. Kemudian konsentrasinya 92,8, 87,6, 92,8, 87,6. Jadi kalau saya buang ini semua, tekan-tekan ya. Nah, saya nggak tahu kan ini. Nah, yang keluar dari source 1 ini belum ada nih. 0, masih 0, masih 0. Yang keluar dari source-nya, tapi maksimum dia 350, maksimum 3500. Sementara yang ke demand ini, yang masuk belum ada, 0 sama 0 yang masuk. Tapi dia perlu 400 untuk yang A, dia perlu 600 untuk yang B.
Oke. Nah, kalau saya pergi sini sekarang saya udah bisa karena saya restart komputer saya. Ada solver. Nah, ini solver ini. Nah, saya ulang lagi ya. Ini kalau kalian nggak ngikutin saya nggak tahu lagi lah mau. Tapi kalau kalian nggak punya solver ini, kita pergi ke file, pergi more. Kalau nggak bisa juga kalau alam bertobat aja banyak. Add-ins. Saya tunjukkan sekali lagi. Add-ins, kemudian go, Excel add-ins, go. Kemudian ini solver ini harus di-tick. Kalau kita tick, dia akan keluar, kita klik OK, dia akan muncul di sini. Ini saya punya dua solver dan data analitik. Saya tick dulu banyak. Nah, jadi muncullah di solver ini. Nah, dari solver ini, saya letak nih. Objektif functionnya adalah minimumkan I16 nih, minimumkan si hydrogen fluoride, ya kan? Kita mau minimumkan. Apa yang kita ubah? Saya ubah semua nih. Kombinasi antara G3 sampai H5 yang ini aja. Kita nggak tahu kan berapa hidrogen yang pergi ke dimen 1, hidrogen ke dimen 2, source yang ke dimen 1, source ke dimen 2. Yang ini kan kita nggak tahu ini. Nah, ini. Flow ini kan kita nggak tahu. 1, 2, 3, ada 8 tadi saya bilang kan. Nah, ini flow ini kan kita nggak tahu. Itu yang kita mau cari. Demikian rupa sehingga hidrogen fluoride itu minimum. Nah, jadi ada yang dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk flare itu sisanya. Nah, ini adalah constraint-constraintnya seperti yang telah saya sebutkan. Karena ini ada non-linear. Tahu kenapa non-linear dia? Karena ada perhitungan ini nih. Ini fluoride ini kita nggak tahu. Ini parameter. Ini fluoride ini variabel. Nah, variabel ini kalau kita jumlahkan dia akan F total. F total ini karena 3 ini kita nggak tahu, ini pun kita nggak tahu. Jadi ini variabel, kemudian kita bagi. Kan ini kan semua dalam equation 1 nih. Kita bagi variabel, kita bagi dengan variabel itu non-linear. Oke. Nah, jadi kita bikin, kita pilih yang non-linear ini, kita klik solve. Nah, begitu kita klik solve, hasilnya udah ada, kita klik OK, nah dapatlah dia. Nah, jadi kita bisa lihat jumlah hidrogen minimum 182,9, 183. Jadi yang ini totalnya, saya letak ke sebelahnya kali ya. Ini ada di ini. Jadi hidrogen yang ke dimen 1 182,9 yang ini, tapi dia nggak akan pergi ke dimen 2, 0. Jadi garis ini nggak ada. Kemudian yang source 1, ini dia pergi ke A, dirinya sendiri, ini ada 93,3. Kemudian yang ke B, dia 256,7. Apakah dia ada yang ke flare? Nggak ada. Jadi semuanya 3. Ini kita tambahkan nama ini 350. Nah, kemudian kok yang ke B, dia ada ke A 123,8. Kemudian dia ke dirinya sendiri 343, recycle. Dan selebihnya dia pergi ke flare ini selebihnya. Dia cuma 467,1. Kecil dari 500, 32,9 itu pergi ke flare. Nah, inilah hasilnya. Waktu 5 lagi ya. Habislah. Ini yang terakhir. Ada banyak lagi tapi nggak akan tercover. Nah, jadi kalau kita pergi ke sini, mana dia hasilnya. Nah, ini nggak sama sama punya saya. Bisa nggak sama juga. Oke. Nah, kenapa nggak sama nanti saya ceritakan. Kalau kita punya katakanlah nih 80.
Itu. Enggak nih. Nggak sama kan? Kenapa dia nggak sama? Nah, karena saya memulainya dari initial point yang berbeda. Nah, initial point yang berbeda dia akan pergi ke apa namanya? Ke titik terendah yang di dekatnya, dan ada banyak titik terendah. Kemarin kita bahas tentang lokal minimum dan global minimum, lokal maksimum dan global maksimum. Nah, ini adalah non-linear problem. Jadinya ada banyak solusi terhadap satu masalah yang sama. Semuanya valid. Jadi kamu punya banyak pilihan yang bisa dipertimbangkan nantinya. Jadi kamu bikinlah nanti beberapa pilihan, kamu pertimbangkan plus and minus masing-masing pilihan, dan itu kamu rekomendasikan ke bosmu. Nah, kalau pilihanmu dan rekomendasimu itu baik, nah nanti kamu naik jabatan, mudah-mudahan. Nah, saya pikir saya cukupkan sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.